Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah kita. Di minggu yang lalu kita sudah menyampaikan bagaimana prosesi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke kota Mekah, yang sebelumnya bahwa Abu Sufyan sudah masuk Islam dan Nabi menyampaikan siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia akan selamat. Dan itu menjadi pernyataan Abu Sufyan ketika masuk ke kota Mekah, yang dimana beliau sebelumnya bersama Rasulullah SAW di Maru Zahran. Setelah itu masuk ke kota Mekah. Apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan? Abu Sufyan mengatakan, "Ya ma'syarul Quraisy, hada Muhammadun qad ja'akum fina la kibala lakum bihi faman dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Kata Abu Sufyan, "Wahai orang-orang Quraisy, hada Muhammadun, ini Muhammad, qad ja'akum fina, beliau telah datang." Para ulama menjelaskan kalimat yang dipakai oleh Abu Sufyan ini kalimat yang begitu dalam karena menggunakan kata ja'a. Ja'a itu datang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita baca, idza jaa nasrullahi wal fath. Berbeda dengan ata. Kalau ata itu datang dengan sesuatu yang mudah. Tapi kalau jaa adalah pertolongan. Jadi datang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum fina la kibala lakum. Muhammad telah datang kepada kalian membawa pasukan yang tidak sanggup kalian hadapi. Makanya kalimat kibala itu yang kita pakai di ijab qabul. Ijab qabul itu kan bahasa Arabnya hafal Pak? Masih ingat atau lupa? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Itu tidak hanya penerimaan secara zahir, tapi penerimaan secara batin. Karena muahadahnya, janjinya adalah bukan dengan manusia, tapi janjinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat yang kita doakan untuk istri kita adalah Rabbana hablana. Rabbana hablana. Apakah itu wahaba? Wahaba itu pemberian yang besar. Setelah Allah menyatakan inna a'tainakal kausar. A'ta juga pemberian. Pemberian yang tidak perlu dipertanggungjawabkan itu a'ta. Kalau saya beri jenengan mobil, mobil itu pemberian, tetapi jenengan harus tanggung jawab kepada Allah nanti harta itu. Tapi kalau a'ta pemberian itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Nah, ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu wahaba. Yaitu dalam bahasa kita hibah, kata hibah. Tahu jenengan
sering mengungkapkan kata hibah. Hibah itu pemberian ya. Pemberian terserah mau dipakai buat apa gitu ya. Kalau ini ada Pak Notaris di sini. Hibah itu lebih fleksibel ya. Ya, daripada wakaf. Nah, daripada wakaf. Wakaf itu ada ketentuannya. Kalau Imam Malik, wakaf itu ada wakaf bibadin, ada wakaf sebagian, ada wakaf kul, ada keseluruhan. Ya, nanti seperti gontor itu kan ada beberapa yang diwakafkan, ya diwakafkan, ada sebagian yang memang tidak diwakafkan. Ya, pohon kelapa misalnya, saya dulu begitu. Gontor ini kata Pak Zarkasi diwakafkan, kecuali pohon kelapa. Karena pohon kelapa nanti diambil sama santri gitu ya. Jadi pohon kelapa itu rawan kalau diwakafkan. Oh diambil gimana? Mangga nanti diambil gimana? Berarti kan makan sesuatu yang diwakafkan, bahaya itu. Masya Allah ya, saya berpikir kenapa beliau itu berpikir, ternyata memang tujuannya itu. Nah ini sampai ke sini kenapa tadi ya? Kata wahaba Rabbana hablana min azwajina, itu istri kita, Rabbana hablana min azwajina, istri kita itu adalah pemberian Allah. Dan suami itu adalah pemberian Allah, hibahnya Allah. Kalau kita menghibahkan sesuatu, itu menunjukkan sebuah kasih sayang yang luar biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa. Makanya di dalam satu riwayat disebutkan doanya istri itu sangat kuat untuk suaminya. Jadi dalam satu riwayat Bukhari Muslim kalau nggak salah. Jadi kalau ibu-ibu yang doakan suaminya setiap malam, ada? Sampai nangis gitu ya. Insya Allah Pak. Ada wanita yang mendoakan suaminya terseduh-seduh di malam hari. Karena doanya seorang istri itu untuk suami itu mustajab. Mustajab. Dia diikat oleh apa Pak? Diikat dengan laki balalakum bihi. Diikat oleh zahir dan batin. Yang muahadahnya, yang janjinya adalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kata Sofyan. Muhammad ini datang kepada kalian bukan hanya persoalan zahir katanya. Ini persoalan batin juga. Bukan balas dendam ya Pak. Dulu kan Nabi Muhammad diusir. Apakah Nabi Muhammad datang dengan dendam yang luar biasa? Kalimat yang dipakai oleh Abu Sofyan sangat clear. Hadza Muhammadun qad ja'akum fina la qibala lakum bihi. Ya. Memang orang Arab itu sastranya tinggi. Beberapa kata diungkapkan itu nilainya luar biasa. Faman dakhala Abu Sofyan daro Abu Sofyan fa huwa amin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya bertengkar dengan istrinya Hindun. Kamu ini apa ini, ngomong apa? Tapi diingatkan oleh Abu Sofyan kembali, wailakum la tawarannakum hadi anfusikum fa inna qad ja'akum bima la qibala lakum faman dahara dara Abu Sofyan fa huwa amin. Celaka kalian, janganlah kalian terpengaruh oleh ucapan ini. Siapa itu ininya? Hindun, istrinya, ya. Istrinya, jangan terpengaruh dengan ucapan ini, karena Muhammad datang pada kalian membawa pasukan yang tidak sanggup kalian hadapi. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan, dia selamat. Jadi setelah itu beberapa sahabat masuk, dibagi oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berada dengan pasukannya di mana Tua. Ya, kalau kita lihat di kota Mekah itu, saya sama kerajaan kebetulan
pernah diajak ya ke istana raja itu untuk menunjukkan skema Mekah itu di awal ya. Dan skema Mekah hari ini ya, hari ini Masjidil Haram itu diperbesar, nanti gerbangnya lebar lagi. Nah di sisi sana itu akan dibangun perkotaan Mekah berskala internasional ya. Luar biasa Mekah itu nanti ya. Dan terakhir dikabarkan bahwa Indonesia mendapatkan tanah sekitar 50 hektar ya, 50 hektar untuk hotel, perkampungan dan sebagainya. Insyaallah. Ya semoga yang mau haji tidak terlalu lama untuk menunggu ya. Tidak terlalu lama menunggu, mungkin setahun bisa berangkat. Tapi dengan kuota haji yang jelas. Sampai di Zitua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya. Nabi Muhammad merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kemenangan yang Allah berikan dan Allah janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar liyutimma ni'matahu 'alaika. Jadi kemenangan itu untuk Allah sempurnakan nikmat itu. Yang kedua, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk menambah keimanan. Artinya apa? Keimanan, nikmat yang Allah berikan adalah sesuatu yang menambah keimanan kita. Kalau kita dapat nikmat lalu tidak menambah keimanan kita kepada Allah, lalu buat apa nikmat itu? Tidak ada nilainya Pak. Tidak ada nilainya. Jenengan dan saya dapat uang 1 juta yang akhirnya tidak menambah keimanan kita kepada Allah, maka harta yang 1 juta itu tidak ada nilainya. Maka Nabi Muhammad ketika sampai di pintu Zitua itu beliau menundukkan kepalanya karena merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan iman. Apa itu iman? Iman itu kan Nabi ditanya oleh malaikat ya, mempertemukan dua lututnya, ditanya oleh malaikat ya. Lalu Nabi menjawab, antu minabillah. Apa itu iman? Iman itu adalah kokoh, kuat, teguh ya. Kokoh, kuat, teguh. Itulah keimanan. Kalau kita melihat apa itu? Maka iman itu implikasinya ada 4. Kalau saya dan jenengan beriman kepada Allah, implikasinya ada 4. Yang pertama adalah yakin dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah. Jadi kalau orang merasa adanya Allah, maka salah satu yang hadir dalam hatinya adalah ma'iyatullah. Allah membersamai dia. Kira-kira mungkin korupsi Pak? Kalau pas pampres di samping kita kiri dan kanan, mau neko-neko? Bawa AK-47, di sini satu, depan satu, belakang satu. Ada yang berani neko-neko? Gak ada Pak. Kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin dengan wujudnya Allah, dan wujudnya Allah itu ma'iyatullah. Allah membersamai kita. Kita merasa terawasi dengan apa yang kita yakini. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin saya sampaikan di masjid Di Masjid Baitul ya. Umar itu kalau minta nasihat, beliau minta nasihat kepada orang yang tidak dikenal, supaya orang itu mau nasihati gitu ya. Kalau yang kenal kan
Jeruk makan jeruk ini Umar. Ini tidak dikenal. Jadi dilihat sama Umar ada laki-laki yang sangat dekat dengan anak laki-lakinya. Ya seperti ya kekerabatan dekat luar biasa. Ya, mungkin cara bermainnya dan sebagainya. Lalu ditanya oleh Umar, "Nasihati aku," kata Umar. Ya. Apa nasihatnya? "Engkau ini begitu dekat dengan anak laki-lakimu," katanya. "Coba ceritakan." Diceritakan oleh bapaknya ini. Singkat cerita, bapak ini dulu di awal-awal Islam itu laki-laki seperti kita ini, Pak, itu wajib militer. Ya, kecuali yang punya uzur syar'i atau datang ke Rasulullah izin. "Ya Rasulullah, aku mau panen kurma." Sehingga enggak ikut perang. Ada yang begitu. Kata istrinya, "Mas, izinlah sama Rasulullah supaya engkau dapat izin, berikan alasan aku ini akan melahirkan." Nah, kira-kira uzur syar'i enggak, Pak? Syar'i sekali itu. Ya, syar'i sekali. Tapi bapak ini tidak mau. Bilang ke istrinya, "Aku ingin tetap perang." Dalam kancah perperangan dikabarkan kepada dia bahwa istrinya wafat. Dia pulang terburu-buru sampai di rumah sudah dimakamkan. Sudah dimakamkan, ternyata bayi yang ada di dalam rahim ibunya, istrinya itu masih ada di dalam. Dia datang malam hari, kalau orang sana terbiasa ya ziarah malam hari itu. Kita aja yang takut malam Jumat itu datang berziarah. Apalagi hujan begini. Ya. Setelah itu apa yang dilihat oleh bapak ini? Dia melihat asap keluar dari makam itu. Sehingga dia lari ke kampung, dia mengatakan, "Apakah istriku ketika aku tinggal itu dia berzina?" Kata. Kan begitu. Punya hutang dan sebagainya, ditanya. "Enggak, istrimu itu wanita yang solehah," kata. "Menjaga auratnya, menjaga hartamu, keluargamu." Nah, akhirnya orang kampung datang ke makam itu, dikabarkan kalau asap itu keluar, dibongkar. Bongkar kuburan itu, ternyata dilihat di dalamnya istrinya masih hidup. Menggendong bayinya. Menggendong bayinya yang masih hidup. Artinya bayi ini lahir di dalam makam. Ya, diambil bayi itu oleh bapak ini. Ya, diambil bayinya dan beberapa lama istrinya meninggal kembali. Nah, catatannya bukan itu, Pak. Kalau catatannya itu nanti mistik ya. Jangan-jangan di makam Sinduro itu nanti ada yang berasap gitu ya. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika saya meninggalkan istri, saya memegang perut istri yang sedang hamil itu. Saya bermohon kepada Allah, "Astaudi'ukallah ma la tudi'u wada'iyahu." Ya Allah, aku titip bayi yang ada di perut istriku ini yang engkau tidak mungkin sia-sia menjaga titipan. Keyakinan, Pak. Kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Yakin betul Allah akan menjaga bayinya. Berkat keyakinan inilah, Pak, bayangkan. Maka tidak boleh di hati kita setitik noda keraguan itu ada. Tak boleh. Jadi kalau kita memang kita yakin dengan wujudnya Allah, setitik noda ada keraguan Allah itu tidak mungkin, mustahil. Apalagi maka itu noda. Tapi Allah tunjukkan kepada bapak ini, bayi di dalam makam lahir, Pak. Berkat apa? Berkat keyakinannya tadi. Astaudi'ukallah ma la tudi' wada'iyahu. Tak mungkin lahir, Pak. Tapi apa yang disesalkan oleh bapak ini? Dia cerita sama Umar, "Yang aku sesalkan adalah aku hanya menitipkan bayi itu, bukan istri dan bayinya."
Itu yang dia sesalkan. Akhirnya istrinya meninggal, anaknya hidup. Itulah yang membuat dia dekat dengan anaknya. Dengan anaknya. Maka wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya bagaimana? Apa ya, saya biar kita paham kenapa Nabi Muhammad menundukkan kepalanya, merendahkan diri kepada Allah ketika melihat kemenangan itu. Itu perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hambal didatangi oleh orang yang ingin berdebat dengan Imam Ahmad bin Hambal. Apa buktinya? Kata Imam Ahmad mengatakan, kalau ingin tahu tentang Allah ada tidak ada, maka dengan akal. Yang kedua dengan hawas, dengan indera. Yang ketiga adalah dengan syar'i, dengan yang keempat dengan fitrah. Kata Imam Ahmad bin Hambal. Lalu orang ateis ini masih mengkeragui tentang cara Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan. Yang pertama terkait dengan akal. Coba jelaskan, kata mereka. Orang cerdas, Pak. Imam Ahmad bin Hambal ini orang cerdas, ya. Beda dengan orang yang duduk di depan ini. Pura-pura cerdas, ya. Sebenarnya nggak cerdas. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kamu percaya nggak? Ada kapal barang berangkat dari Mesir ke Yordania, ya, tanpa awak, tanpa ABK, dia bawa barang dan tanpa nahkoda. Lalu sampai di Yordania, dari Mesir ke Yordania, tanpa awak, ya, tanpa ABK, ya, tanpa nahkoda. Dia bawa barang banyak, melintasi laut sedemikian rupa, kata Ahmad bin Hambal. Yo, itu mustahil katanya. Kata orang ateis ini. Pertanyaannya, kata Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana bumi ini? Bagaimana langit ini? Bagaimana apa yang tanpa tiang ini? Apakah mungkin tanpa ABK dan tanpa nahkoda? Itu pakai ini, Pak. Pakai akal. Cerdas luar biasa Ahmad bin Hambal ini menjelaskan itu. Dan mereka akhirnya mengakui. Makanya dengan akal, kalau ingin tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dengan akal, dengan apa lagi? Dengan hawas, dengan indera kita. Ya, apa yang kita lihat, ya. Yang ketiga adalah dengan syar'i, yang keempat dengan fitrah. Nah, ini yang ini. Mengenal Allah itu cukup dirasa-rasa di sini. Apa itu rasa? Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyuruh mencoba ini, Pak. Satu kali kita berbuat dosa, kata Ibnu Taimiyah, sekali kita berbuat dosa, maka Allah akan hilangkan satu kenikmatan ibadah kita. Berkali-kali kita berbuat dosa, berarti Allah akan menghilangkan berkali-kali kenikmatan kita beribadah. Kalau nggak percaya coba aja. Tapi saya tidak menganjurkannya berbuat dosa. Tapi itulah fitrah kita merasakan itu, Pak. Fitrah kita merasakan itu. Sekali kita berbuat dosa, cobalah, tidak ada nikmatnya sholat itu. Gersangnya Al-Quran itu. Tidak ada tangisan di air mata kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, fa'in lam tabku fatabaku. Kalau seandainya tidak bisa menangis, maka pura-pura nangis. Gitu ya. Untuk mengembalikan fitrah kita itu kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujudnya Allah, ya, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi Nabi Muhammad membagi pasukannya. Di sayap kanan ditempatkan kabilah Aslam, kabilah Sulaim, kabilah Ghifar, kabilah Mudzainah, dan beberapa kabilah lain. Apa kata Nabi Muhammad memerintahkan? In arada lakum ahadun min Quraisy. Ini perintah, Pak.
jika ada orang Quraisy yang menghalangin kalian, fahsuduhum hasda. Kata Rasulullah, perangilah hingga kalian menemui aku, hatta tuwafuni ala Safa, sampai kalian bertemu denganku di bukit Safa. Nah, kemarin kan saya berjanji. Janji saya apa kemarin? Kenapa Nabi meletakkan titik pertemuan itu di bukit Safa? Sudah azan. Sementara itu Zubair bin Awam ditempatkan di sayap sebelah kiri. Ya. Karena membawa bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu punya bendera, Pak. Ada yang mengatakan warnanya putih, ada yang mengatakan liwaknya itu ya, ada yang mengatakan warnanya hitam, dan kalimatnya adalah la ilaha illallah. Beliau memerintahkan agar masuk di dataran tinggi Mekah. Nah, ini agak susah saya kalau nggak ada fotonya ya. Jadi sekarang itu kota Mekah itu sekitar Ka'bah itu sudah banyak yang dipotong, Pak. Jadi bukit-bukitnya itu banyak yang dipotong, ada yang di dalam dimasukkan ke dalam, dibikin terminal, dilebarkan gitu ya. Ya, jadi termasuk beberapa istana raja kan ditaruh di bukit-bukit itu. Ya. Termasuk di Madinah, Pak. Ya, di Madinah istana raja itu juga di bukit, kelihatan itu. Istananya besar. Kata orang-orang istana jin katanya. Karena memang itu bukit jin. Ya, yang dipapak menjadi istana. Jadi memerintahkan agar masuk di dataran tinggi. Zubair bin Awam. Jenengan kenal Zubair bin Awam? Ya. Beliau ini yang selendangnya, wajahnya yang Allah gantikan dengan malaikat menggantikan wajah mereka dengan beliau ini, Zubair bin Awam ini. Beliau memerintahkan agar masuk di dataran tinggi, yaitu Qada, dan menancapkan bendera di Hujun. Ya, saya coba berjalan, Kak, dari Qada ke Hujun ini. Luar biasa. Ya, ngos-ngosan. Berat ternyata ya, berjalan di atas batuan bukit yang terjal itu. Saya tidak bisa bayangkan betapa beratnya ya, berjalan di bukit terjal, batu panas. Maka Nabi Muhammad di Zatur Riqa itu kan belah-belah telapak kakinya baginda Nabi Muhammad sampai dibalut, diambil bajunya, disobek, lalu dibalut. Itu namanya Zatur Riqa. Nah, Zatur Riqa. Dan serta tidak boleh, Nabi ini mengatakan, jangan wahai Zubair bin Awam, jangan engkau tinggalkan tempat itu sebelum beliau tiba di sana. Jadi, ini posisinya antara Safa dengan bukit ini tidak terlalu jauh. Tapi titik temunya ada di bukit Safa. Ya, ada di bukit Safa. Sedangkan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama orang-orang yang tidak bersenjata itu diperintahkan masuk di tengah lembah. Ada yang mengatakan ini dekat rumahnya Khadijatul Kubra, sehingga masuk ke Mekah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan ini rumahnya Khadijah, ini Safa. Jadi kalau kita lihat, Pak, Al-Quran itu lebih banyak turun di Masjidil Haram atau di rumahnya Khadijah. Al-Quran itu lebih banyak turun di sini, Pak. Padahal ini kalau dari lingkupnya masjid, itu di luar masjid. Nah, itu berada di luar masjid. Jadi ada gundukan sedikit, walaupun sudah di keramik, tapi ada gundukan begini. Nah, ini rumahnya Khadijah. Nah, kalau jenengan lihat nanti orang banyak berdoa di sana, nah itu tandanya. Kenapa? Karena doa yang mustajab setelah Masjidil Haram itu adalah tempat di sini.
Tempat rumahnya Khadijah memang diratakan oleh pihak Saudi supaya tidak disembah-sembah. Dan percayaan orang kan aneh macam-macam, Pak. Ya. Jadi kalau melihat Al-Qur'an banyak di sini. Turunnya di rumah Khadijah ini. Ya, Masya Allah ini Khadijah, rumah Khadijah. Sehingga tidak salah Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, khairun nisa'u Quraisy. Sebaik-baik perempuan itu kata Rasulullah adalah perempuan Quraisy. Ahnahu ala waladin fis sigharin. Dia itu sangat lembut kepada anak-anak kecil, walaupun itu anak dari bawaan suaminya. Ya, jadi suaminya meninggal lalu menikah dengan laki-laki ini. Laki-laki ini punya anak. Nah, dia tetap sayang kepada anak bawaan suaminya. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, di titik kumpulnya antara rumah Khadijah dan sofa. Nah, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah, jangan tinggalkan itu, kata Rasulullah SAW. Setelah itu pasukan Islam masuk ke Mekah. Setiap regu pasukan itu bergerak melalui jalan yang telah ditetapkan untuk masuk ke Mekah. Gak boleh sembarangan. Jadi sudah diatur sama Rasulullah. Ya, masuk ke alun-alun itu Ahmad Dahlan lewat jalan Ahmad Dahlan gitu ya. Jangan masuk ke jalan yang lain. Apalagi gang-gang sempit yang gak jelas itu. Nah, jadi diatur sedemikian rupa. Itulah iman, Pak. Itulah iman. Jadi sahabat itu tidak berani, Pak, mau melintasi jalur yang berbeda itu. Tidak berani. Kenapa? Ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, ya tandanya taat kepada Rasulullah SAW. Nah, ada yang mencoba menghadang Khalid bin Walid dan rekan-rekannya. Ya. Jadi ada yang mencoba, Pak. Jadi dua kaum ya, dua orang kaum muslimin dari pasukan Khalid, yaitu Al-Khurd bin Jabir, ya, Al-Fikhri dan Hunais bin Khalid bin Rabi'ah ketika itu terbunuh. Ini pasukannya Khalid bin Walid, ya. Ya termasuk Ikrimah, ya, yang melawan Khalid bin Walid. Padahal Ikrimah ini teman ngopinya Khalid di waktu sebelum masuk Islam. Ya. Jadi ketemu sahabat akrab, perang, bunuh-bunuhan. Ya. Karena beda Bapak. Beda perjuangan ya. Beda perjuangan. Keduanya menyimpang dari pasukan. Nah, ternyata benar. Jadi kalau ada yang menyimpang dari perintah itu, nah, terbunuh, Pak. Terbunuh. Padahal Khalid itu sudah mengingatkan, masyu bima amarallah rasulah. Berjalanlah kalian, kata Khalid bin Walid, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini nyimpang, lari kemana-mana. Ya, insyaallah. Jadi taat kepada pemimpin itu ya seperti itu, mutlak, mutlak. Tapi pemimpin yang bagaimana, Pak? Ya, pemimpin ya yang disebut dengan umara. Ya, umara dan ulama, mana yang lebih tinggi? Ya, umara mentaati ulama. Rasulullah SAW melekat dua-duanya kepada beliau. Beliau ya ulama, beliau juga umara. Nah, berarti titahnya Nabi ini luar biasa. Jadi kalau ada yang menyimpang, ya resikonya seperti ini. Resikonya seperti ini. Nah, sementara itu orang-orang Quraisy itu mencoba ya untuk berhadapan dengan Khalid bin Walid. Di mana, Pak? Di bukit namanya Khandamah. Sekarang itu bukit Khandamah ini berganti nama. Namanya
Bukit Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad selfie di waktu itu di Bukit Hondamah ini, sampai orang umroh itu mau naik ke atas itu. Kemana? Ke Bukit Raffi Ahmad. Padahal itu adalah Bukit Hondamah. Nah, jadi ini Bukit Hondamah. Kalau kita turun ke bawah, nah ketemu rumahnya Khadijah. Ya, temu dengan rumahnya Khadijah. Jadi bukit, tapi jangan ingat Bukit Raffi Ahmad ya Pak. Ingat Bukit Hondamah. Ya, Bukit Hondamah. Disinilah orang-orang kafir Quraisy berhadapan dengan pasukannya Khalid bin Walid. Sudah Zan? Ya, satu paragraf lagi. Nah, ketika berhadapan ini, mereka akhirnya lari terbirit-birit, ya, termasuk pula Hamas bin Qais yang kemarin saya ceritakan. Dia datang ke rumah istrinya bawa pedang, kita akan lawan Khalid bin Walid katanya. Nggak akan kuat kalian kata istrinya. Akhirnya pulang terbirit-birit, ya. Lalu dia mengetok pintu rumah istrinya, minta dikunci dari dalam. Melihat itu, istrinya bilang, kenapa? Kata istrinya, takut katanya. Nah, keluarlah syair yang paling terkenal. Nah, ini syairnya. Apa katanya? Innaka law syahidta yaumal khandamah, andaika engkau menyaksikan peristiwa Khandamah, iz farra Safwanu farra Ikrimah, kami dihadapkan dengan pedang-pedang orang-orang Mu'in, wastaqbalna bisuyufin muslimah, kami berhadapan dengan pedang-pedangnya mukmin, yaqta'unna kulla sa'idin wa hajamah, membabat setiap hasta dan kepala. Dia katakan begitu, darban fala yasma'u illa mughamghamah, pasukan yang hanya memperdengarkan raungan. Lahum nahaitu khalfana wa hammahu la tantiki fi laumi adanal kalimah, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Jadi kepala itu hilang tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Wah, menakutkan memang. Khalid itu, Masya Allah, jangan belilah bukunya Khalid bin Walid. Bagaimana beliau menggunakan pedangnya luar biasa. Ya. Dan saya cari sampai hari ini, adakah ahli pedang sama dengan Khalid bin Walid? Belum ada Pak. Belum ada. Nanti kita lanjutkan. Saya akan cerita nanti minggu depan tentang pedangnya Khalid bin Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.